Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC sekarang menjadi berkat. Tak ada batas ruang dan usia. Ayo siap, jangan diundur Tuhan. Ayo siap, mari bertemu tangan. Ayo siap, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah beriman. PDC online, ketahui nanti di depan layar, melepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo siap, jangan diundur Tuhan. Ayo siap, mari bertemu tangan. Ayo siap, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah percaya. Iya, tepuk tangan dulu sama Pak. Lagunya bagus ya. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan. Tapi ini harusnya kita tepuk tangan PDC dulu ya. Masih ingat tepuk tangan PDC-nya mau apa? Ya, oke ya. Kita ada tepuk tangan PDC kalau di sini ya. Oke, kita masuk aja dulu. Oh, nih kita tepuk tangan PDC ya sama-sama mau apa ya? Masih ingat nggak? Kita dua kali ya. Kita coba dulu yang pertama buat latihan ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore gitu ya. Oke. Sekali lagi yang apa ya? Sambil teriak di sana nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke ya. Yuk, tepuk tangan PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore. Oke, yuk mari sama-sama mau apa? Sekarang kita memuji Tuhan. Kita mau masuk ke studio. Kita mau menyapa Bu Inge. Pagi Bu Inge dan teman-teman. Oke, pagi Bu Inge. Yuk sekarang kita mulai pujian ya. Saya serahkan kepada Bu Inge dan teman-teman. Ibu kita Kartini, putri sejati.
wanita. Sekarang 2 minggu yang lalu hari Rebo kita ketemu dan saat ini Rebo keempat ya. Kita ketemu kembali. Untuk apa kita ketemu kembali? Oma, opa, suster, Romo, semuanya yang ikut Zoom pagi hari ini. Yaitu untuk memuji Tuhan. Betul sekali. Memuji Tuhan tapi kok pakai kebaya? Lagunya. Bapak Ibu, Oma, Opa, Suster, ingat ya, barusan seminggu yang lalu, 6 hari yang lalu, kita merayakan Hari Kartini. Betul sekali. Makanya hari ini ganteng-ganteng, Cantik-cantik Oma, pakai kebaya. Cantik nggak Oma? Spesial untuk hari ini untuk Oma Opa ya, luar biasa. Spesial untuk Oma, Opa, sampai kemeringat nih loh, lihat wah, pakai kebaya. Oke. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita katakan kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih-Nya. Mari Oma Opa dengan bersukacita kita lambungkan nyanyian, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk apa Oma? Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Lagi Saling mengasihi. puji Tuhan, Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Saling Untuk mengasihi. puji Tuhan, kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Ayo puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Tuhan, Giok. Aduh, Oma Opa, lagu pertama kok sudah ngos-ngosan. Carian. Oke, Oma Opa, ini kita sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ayo, jangan Ayo, gos-gosan. ngos-ngosan ini ngos-ngosan. Bukan itu. Aduh, ngos-ngosan. halo Oma Opa, luar biasa ya Oma Opa. Kita di sini, ini Bu Giok ini cantiknya bukan main. Di samping kita ngerayakan Hari Raya Kartini, Heeh. kita kan juga barusan juga merayakan Hari Raya Paskah, luar Paskah biasa. itu apa sih? Kebangkitan. Kebafatannya dan kebangkitannya. Luar biasa. Maka Betul. Kita sekarang dalam suasana Yesus yang bangkit. Yesus sudah lahir bagi kami dan Dia juga mati bagi kami. Ayo Opa Oma, terus bangkit bagi kita semua. Oh, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Yuk, kita nyanyikan yuk.
Dia lahir. Dia untuk lahir untuk kami. kami. Dia mati untuk kami dan dia bangkit untuk kami. Oh, Oma. Kita katakan dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Sebentar ini kita mau Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah turun ke yang turun ke bumi, Jadi sama. yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Awet dia Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia sekarang Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja. di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Jadi sama. yang jadi sama dengan manusia. Siapa dia? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau nyanyi glory. Kita mau bersuka cita, Oma. Ayo, Oma. Yang suka cita lambaikan tangannya. Oma, lambaikan tangan. Kita mau nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Rayakan dan nyanyi, Glory. nyanyi glory. Ayo mama, kita gerak semua ya mama. Oh nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari Rayakan dan nyanyi. Dia bangkit. kita Kita serukan. Kita akan serukan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan hey.
Mas, tapi nanti tidak selesai. Itu udah 3 lagu, 4 lagu medley. Kita harus cut. Wah biasa. Ngos-ngosan enggak? Enggak ya? Masih sukacita. Kita masih sukacita, Amin. tetap sukacita dan bahagia. Amin. Wah biasa. Yuk. Ya, Oma Opa, kita sekarang mau melanjutkan pujian kita. Kita mau sebentar lagi menunggu firman Tuhan. Oma, Opa, Romo, Bapak, Ibu, Suster, Ya. dan semua saja yang hadir, yang ikut di dalam media online Zoom ini. Marilah kita masuk di dalam keheningan. Kita tahu dan kita yakin bahwa firman Tuhan itu adalah suatu mukjizat bagi kita. Kita percaya semua yang disediakan untuk kita semua. Amin. Kita semua dijaga, kita semua ditopang. Kita percaya hidup kita selalu ditentukan oleh kuasa Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sekali lagi dengan sepenuh hati, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita aman karena Dia selalu menjaga kita. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita diangkat dan dipulihkannya. Kita masuk dalam keheningan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kepadamu. Kami telah
dapat berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan, bersukacita, bahagia bersama dengan nama-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini juga bergabung bersama kami, keluarga-keluarga dan sanak saudara semua yang hadir di sini juga Kau berikan berkat. Berkati juga tim IT, internet, semua peralatan, singer, PA atau WL atau pemusik, juga berkati juga gembala kami yang nanti akan memberikan renungan firman dan sabda-Mu, yaitu gembala kami Romo Hadi. Kiranya berkat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami mampu mendengar, mampu melaksanakan firman-Mu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama-Mu dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Surya. Terima kasih. Monggo Pak Surya bisa dilanjut. Ya, Oma Opa, terima kasih Bu Inge dan tim pujian yang sudah membawakan pujian dengan begitu semangat. Oma Opa juga pasti semangat ya. Sudah mendengarkan pujian, sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan tadi. Kita penuh semangat. Yuk tepuk tangan dulu buat kita sama-sama. Ya, puji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Romo Hadi. Kita menyapa Romo dulu ya. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat Mana, pagi, Ah, Pak Surya. Romonya. Wah, Opa Romo Oma, hari ini Kakung Uti, Bapak Ibu luar semua. biasa. Romo hari ini juga pakai belangkon seperti Iya, saya, Romo. ini pakai belangkot. Ini kayaknya diwajibkan oleh panitia kayaknya. Betul, Romo. Cuma kita Iya. belangkonnya beda. Romo Iya. belangkon Jawa, saya belangkon Sunda, Romo. Oh, Ada ini di begitu. depan nih. Semua milik Indonesia. Milik Indonesia, Semua betul. kekayaan Iya. bangsa kita, ya. Baik. Iya. Romo hari ini mau bawa tema kebangkitan Kristus, kebangkitan kita ya, Romo Iya, ya. betul. Baik, Ya. mungkin waktunya saya persilakan kepada Romo. Sekalian Romo mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Oma Opa. Oke. Mungkin ada yang belum pernah ketemu Romo. Iya. Silakan Romo. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Opa Oma, Mbah Kakung, Mbah Huti, kakek nenek, Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat siang, selamat pagi, ya. Saya izinkan saya buka masker supaya saya yang cakep ini kelihatan, ya. Opa Oma ya, 1, 2, 3. Hai, selamat pagi, selamat siang Opa dan Oma. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Opa Oma semua. Ya, seperti sudah disebut, nama saya Romo Hadianto. Baptis saya Konstantinus, jadi lengkapnya Romo Konstantinus Hadianto. Saya sekarang bertugas di Paroki Santo Athanasius Karangpanas. Nah, kiranya itu cukup ya tentang perkenalan. Maka sudah saatnya, tadi kita sudah dihibur dengan lagu-lagu pujian yang luar biasa. Penyanyinya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Nah, dulu Opa Oma juga ganteng toh. Kakung Uti juga ganteng toh. Cantik juga tentu saja ya. Yang Opa, yang Kakung ganteng-ganteng, yang Uti, yang Oma cantik-cantik. Tapi sekarang kan sudah tua Romo. Lah iya, kalau disebut Opa Oma ya sudah tua. Kakung Uti ya sudah tua, ya. Tetapi tua atau muda, kita semua
diundang, dipanggil untuk apa? Bangkit bersama Kristus. Maka saya akan membawakan renungan dengan tema kebangkitan kita, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua. Maka untuk mengawali saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya minta tolong ini, Ibu, minta tolong ini saya kalau pegang mic sama membuka. Ini silakan ya. Nah, Saya asistennya Romo. ya. Saya buka dulu ya. Mari kita buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kakung Uti, Opa Oma, Suster, Bruder ada enggak, Bu? Oh, ada juga. Oh ya, tadi belum disapa ya. Para bruder, para suster juga selamat siang atau selamat pagi, selamat Paskah juga. Baik, kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8. Bab berapa? Bab 8. Ayat 11. Ayat 11 dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 39. Sudah siap Bapak Oma? Sudah membawa atau siap dengan kitab sucinya? Boleh dengan kitab suci, buku, boleh juga dengan handphone. Sekarang kita dibantu juga dengan handphone, ada kitab sucinya di dalamnya. Maka mari kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 11 dilanjutkan ayat 31 sampai dengan ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ayat 31 selanjutnya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kita sudah mendengar bersama-sama firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, Opa Oma, Kakung Uti yang terkasih, juga para suster, para bruder, sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, mari kita lihat apakah atau siapakah yang akan memisahkan kita, ya. Nah, Opa Oma yang terkasih, mohon saya minta tolong lagi, saya butuh apa itu, tempat kitab suci. Nah, ini mau digunakan, mau disiapkan. Oh ya, saya minta ya, pinjam dulu ya, supaya mudah nanti kalau membuka-buka. Ya, baik Opa Oma. Waduh, ini tertiup oleh hembusan AC. Nah, hembusan Roh Kudus katanya. Ya, dalam Opa Oma yang terkasih, Tuhan Yesus telah bangkit. Kita diajak juga untuk bangkit bersamanya. Tapi nyatanya saya tuh sudah tua, Romo, sudah Opa, sudah Oma, sudah Mbah Kakung, sudah Mbah Uti, sudah lansia, sudah manula. Bagaimana bisa bangkit, Romo? Wong boyoke saja sudah capek, kakinya juga sudah gemetaran, ya, sudah buyuten kalau orang Jawa ya, sudah bergetar kadang tangannya, kakinya. Nah, bagaimana bisa bangkit, Romo? Nah, memang kalau sudah usia sepuh, usia tua itu saya bisa mengerti kalau kadang-kadang kita atau Opa Oma, Mbah Kakung, Mbah Putri, bahkan suster bruder yang sudah lansia merasakan jauh dari sesama karena mungkin pasangan hidup, suami atau istri sudah berpulang lebih dahulu, atau juga anak-anak sudah jauh, sudah mentas semua, sudah bertempat tinggal di tempat yang lain, juga sudah membangun keluarganya sendiri, bahkan juga di luar kota, atau bahkan juga di luar negeri. Jauh, Romo, anak-anak jauh, cucu jauh, rasanya sepi, sendirian, jauh dari sahabat juga, teman-teman juga sudah tua, jarang ketemu, rasanya sepi. Jauh dari anak-anak, jauh dari sahabat, juga kadang-kadang, Romo, saya merasakan jauh dari Tuhan. Ada yang merasa jauh dari Tuhan? Opa Oma, Kakung Uti, bruder suster? Iya, Romo. Satu, kalau berdoa itu kadang-kadang sudah berdoa, maunya sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, tapi kok kemudian pikirannya kemana-mana ya. Rasanya terus, aduh, doa saya kok rasanya tidak dekat dengan Tuhan. Nah, itu saya yakin Opa Oma, Kakung Uti ada yang pernah merasakan seperti itu. Jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari Tuhan. Nah, kemudian kalau sepi, kalau rasanya kadang-kadang bahkan nelongso karena jauh dari semuanya, rasanya pengen mati saja. Tunggu dulu, Opa Oma, Kakung dan Uti.
Kalau pernah mengatakan rasanya mau mati saja, kata-kata itu tolong dicabut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang bangkit juga mengajak opa dan oma, mengajak kakung dan uti, mengajak bruder dan suster, mengajak kita semua juga untuk bangkit bersamanya. Maka, halo, ini organisnya kemana ini? Nah, halo. Nah, ready ya, standby ya. Nah, ini Mas, saya tuh juga belum sempat kenalan tadi. Mas apa Mas? Mas Ardi. Nah, Mas Ardi. Nah, opa oma, saya tadi matur bahwa Kristus yang bangkit mengajak kita semua bangkit bersamanya. Maka kalau opa, oma, kakung atau uti, bruder dan suster merasakan sudah tua, sudah jauh dari keluarga, jauh dari Tuhan, sahabat, rasanya pengen mati saja dalam penderitaan ini, Romo. No, jangan dicabut kata-kata itu, ya. Kita diajak bangkit bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita bersama-sama merenungkan. Masa sih kita mau jauh dari Tuhan? Kita nyanyi tak satu pun, ya. Nah, yang bisa nyanyi lagu tak satu pun boleh nyanyi bersama-sama. Nah, sorry Mas Ardi, aku rung nyiapke handphone kue. Nah, bentar ya, oma-oma ya, sabar ya. Oke, kita nyanyi lagu tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang melebihi penderitaan kami, kasih-Mu yang melebihi kekhawatiran kami, kasih-Mu yang melampaui kesedihan kami, bahkan melebihi semua apapun pergumulan kami yang kami rasakan berat. Tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit,
pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Opa Oma. Amin Kakung Danuti. Amin Bruder dan Suster. Iya, tadi kita bertanya, merenung, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Aniayakah, penderitaankah, penyakit, pencobaan? Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita. Yes. Nah. Karena apa? Karena Opa dan Oma, tadi juga Rasul Paulus bertanya kepada kita. Itu pertanyaan Rasul Paulus yang tadi kita nyanyikan, tetapi Rasul Paulus juga menasihati kita. Dalam ayat yang ke-11 tadi, mari kita buka lagi ayat yang ke-11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Tubuh yang fana, tubuh yang sementara, tubuh yang kita sandang, tubuh yang Opa Oma sekarang rasakan, Kakung Uti rasakan, Bruder dan Suster yang sudah lansia yang rasakan. Mulai dari apa ya? Mulai dari mata sudah kabur, telinga juga sudah pendengarannya berkurang. Kemudian kadang mulut itu kalau mau bicara sudah susah. Kemudian apalagi? Wah, buyuten tadi sudah saya sebut ya. Buyuten sudah gemetar karena sudah melemah raga kita, tubuh kita. Tetapi semuanya fana, semuanya hanya sementara. Maka kalau kakinya kadang gemetaran, mau berdiri susah. Kemudian juga mungkin sering kemana? Opa Oma sering kemana kalau malam-malam ayo? Nah, sering ke toilet ya, sering ke belakang karena sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Kalau sudah kebelet untuk buang air kecil sudah tidak bisa ditahan lagi. Saya dulu pernah melayani romo-romo sepuh sekian waktu ya. Jadi saya bisa mengerti ada romo yang sudah tidak bisa menahan lagi kalau sudah mau buang air kecil itu sudah
Aduh, aku iring. Wah sudah. Cur. Nah, opa oma kakung uti mungkin ada yang seperti itu ya. Tetapi itulah kenyataan kita, tubuh kita fana ya. Tadi penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng tadi, sesuk yo peot ya. Nah, sesuk yo ompong, sesuk yo podo sama dengan opa oma ya. Podo sama dengan Mbah Kakung Mbah Huti ya. Akan juga barangkali gemetaran dan seterusnya ya. Tetapi sekali lagi tak ada satupun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelap sakit, penyakit, pencobaan kan tak satu pun ya. Tidak penyakit opa oma, penyakit kita tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Nah ini ya, mengapa kok tidak memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena opa dan oma, kakung dan uti, karena kita mau melihat kehendak dan rencana Tuhan untuk kita. Apa toh yang dikehendaki Tuhan? Apa toh yang direncanakan Tuhan untuk kita? Kehendak Tuhan adalah kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Kebahagiaan dan keselamatan opa dan oma. Kebahagiaan dan keselamatan kakung dan uti. Keselamatan dan kebahagiaan para suster, para bruder. Kebahagiaan dan keselamatan kita semua, keluarga yang kita cintai. Itulah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah perlu dan akan dan sudah dilaksanakan. Maka dalam kehendaknya yang luar biasa tadi, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mengimani itu. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Dalam syahadat kita atau dalam doa iman kita, kita berdoa, Ia yang dikandung dari Roh Kudus, ya, dan dilahirkan oleh perawan Maria, ya toh. Syahadat kita setiap kali kita ucapkan, Ia yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Maka Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, sama dengan kita semua ciptaannya. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Sebab Ia adalah Allah sendiri, Allah Putra yang rela menjadi manusia. Nah inilah Yesus Kristus Putra Allah itu berkenan bahkan juga menderita. Maka opa dan oma, kakung dan uti, kalau sekarang opa dan oma, kakung dan uti menderita karena usia lanjut, karena sakit penyakit, karena penderitaan, karena kegelisahan, karena kekhawatiran, semua dialami, dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka opa oma dipanggil untuk menyatukan rasa sedihnya, rasa kekhawatirannya, rasa sakitnya, penderitaannya dengan rasa sedih, rasa khawatir, rasa sakit, penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa berhenti di situ? Mandek di penderitaan, mandek di sakit? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus yang
wafat dalam kesengsaraan disalib, ia bangkit Opa dan Oma. Ia bangkit dari kematian Kakung dan Uti. Maka penderitaan, sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan itu bukan akhir dari hidup kita. Hidup kita adalah bangkit bersama Kristus. Nah, ini maka bagaimanakah sikap kita? Sikap kita harus menjadi hamba. Hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu diucapkan oleh Bunda kita, Bunda Maria. Maka Opa dan Oma, Kakung dan Uti, kita semua dipanggil untuk memiliki hati sebagai hamba juga. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa menyatukan penderitaan, sakit penyakit, ketakutan, dan sebagainya yang membuat kita stres barangkali, yang membuat kita ingin mati barangkali. Tidak, kita menyatukan semuanya dengan penderitaan Yesus Kristus. Kita mengikuti Yesus Kristus yang datang sama dengan kita menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Maka kita nyanyi lagu apa Mas Ardi? Hati sebagai hamba. Oke, yang bisa nyanyi Opa dan Oma nyanyi bersama-sama. Tim penyonyo juga silahkan kalau mau menyanyi, ayo nyanyi bersama-sama. Nah, tim penyonyo ya, kita siapkan dulu hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa pun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
makanya itu yang di sana itu tim penyonyo kalah semua. Menggelegar ya. Nah itu opa oma, kita diajak juga meneladan Bunda Maria. Mohon hati sebagai hamba, sehingga opa dan oma, hidup kita semua meskipun dalam sakit penyakit, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kekhawatiran, meskipun bahkan dalam ketakutan, dalam keputusasaan, ayo ingat hati sebagai hamba, mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus yang juga menjadi hamba, bangkit bersama Kristus. Maka saya pareng matur opa dan oma, kakung dan uti, saiki berhenti menggerutu, ya, berhenti menyalahkan, berhenti mengutuk, menggerutu. Aduh, awakku pegel kabeh, ra tau kepenak. Kok ya obat iki bola-bali ora cocok, dokter iki kepriye to? Nah, menggerutu, bahkan kemudian menyalahkan orang lain, atau bisa jadi menyalahkan diri sendiri juga. Dhisik kok yo aku ki ora olahraga, keset. Dhisik kok yo terlalu sibuk. Nah, itu kadang-kadang menyalahkan diri sendiri, peristiwa-peristiwa pengalaman yang lalu. Berhenti ya, berhenti menggerutu, berhenti menyalahkan, bahkan berhenti mengutuk orang lain. Bahkan juga Tuhan menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak sayang lagi pada saya. Berhenti. No ya. Berhenti. Boleh mengeluh, boleh. Mengeluh boleh ya. Tetapi menggerutu jangan ya. Mengeluh itu artinya apa? Matur pada Tuhan. Tuhan, keadaan saya sekarang sudah lemah, sudah sakit, sudah tidak bisa kemana-mana, sudah tidak seperti dulu. Saya mohon kekuatan. Mengeluh boleh pada Tuhan, tetapi menggerutu jangan. Ya, karena kita semua mau mengikuti Kristus yang bangkit, optimis, berpengharapan, ya, berpengharapan. Nah, ini sebab apa? Meskipun sudah sepuh, sudah lansia, sudah manula, saya senang menggunakan istilah bukan lansia, bukan manula, bukan apa lagi? Wis tuwek, bukan. Tetapi saya senang menggunakan istilah adi yuswa. Adi yuswa. Adi itu indah, adi itu bagus, yuswa usia. Jadi usia opa dan oma, kakung dan uti itu indah, karena opa dan oma, kakung dan uti masih diajak bersama dengan Kristus bangkit, bahkan juga mewartakan kabar gembira. Tadi satu saya sudah matur, berhenti menggerutu, berhenti menyalahkan, berhenti mengutuk, tetapi diganti dengan berserah dan bersyukur. Syukur Tuhan, anak-anak saya sudah mentas semua, sudah berkeluarga, sudah membangun masa depannya. Sekarang tidak lagi bersama-sama dengan saya, tetapi itulah anak-anak yang sudah saya cintai, yang sudah saya didik dengan segala usaha saya. Semua saya berikan untuk anak-anak. Sekarang mereka sudah mandiri, bersyukur. Beda toh? Oh, anak-anakku wis sak kira perhatian ro aku. Dhisik direwangi macam-macam saya berikan, sekarang dorang gatekke aku. Ndak,
bersyukur karena Opa dan Oma, Kakung dan Uti sudah berhasil membawa anak-anak, menghantar anak-anak ke masa depan mereka. Pengorbanan Opa dan Oma, Kakung dan Uti berharga di mata Tuhan. Bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam kesempatan ini kita mau juga caranya bagaimana bersyukur. Satu yang paling mudah adalah berdoa. Saya ingat dulu waktu saya masuk hari pertama di Seminari Tinggi Kendungan, itu saya sowan pada Romo Puspo Sugondo almarhum. Sudah sepuh beliau, sudah di Wisma Sepuh saat itu. Saya sowan, Romo saya hadi. Dulu mesdinannya Romo ketika Romo bertugas di Kalasan. Oh iya, aku wis lali. Nah, sudah lali. Nggih Romo, saya sekarang nututi Romo, mau jadi Romo. Nah, sekarang saya akan mulai ditempa di sini Romo, nyuwun pangestu, nyuwun doanya. Yo. Opa Oma, Kakung Uti, dulu ketika di Seminari Tinggi itu kami di Kendungan itu sudah dipanggil Romo Muda. Maka Romo Puspo Sugondo yang sudah sepuh juga memanggil saya, nggih Romo. Dados Romo itu jangan lupa berdoa, ampun kesupen berdoa, sembahyang. Nah, maka itu yang saya pegang, yang coba saya tekuni, saya hidupi, meskipun ya kadang-kadang jatuh, nyuwun pangapunten pada Tuhan. Maka Opa Oma, cara bersyukur yang paling mudah adalah berdoa. Berdoa, mendoakan keluarga, mendoakan pasangan hidup, mendoakan anak cucu, mendoakan banyak orang juga. Jangan lupa ya, saya nyuwun doanya Opa Oma, Kakung Uti, supaya boleh menjadi Romo yang semakin rendah hati, semakin gembira melayani, semakin bijaksana, murah hati. Nah itu mohon didoakan ya. Saya juga mendoakan Opa dan Oma, Kakung dan Uti ya. Nah ini paling mudah mengganti gerutu, mengganti keluh kesah, mengganti kutuk tadi adalah bersyukur dan berserah. Romo-romo sepuh itu juga hidupnya sekarang doa. Sudah tidak tugas kemana-mana, hari-harinya, waktu-waktunya diisi dengan doa. Selain itu juga mengembangkan hobi. Ada romo-romo sepuh yang suka menanam tanaman hias. Dilakukan, ada yang memelihara piaraan burung atau anjing. Nah, Opa Oma juga supaya hidupnya tidak jenuh bisa mengembangkan hobi, tanam tanaman, piaraan ternak, atau juga membaca. Dulu waktu saya mendampingi romo-romo sepuh, saya membacakan entah itu majalah hidup, majalah utusan, dan bareng-bareng ngisi TTS. Nah itu juga mencegah kepikunan. Maka kembangkan hobi Opa Oma, Kakung Uti supaya tidak jenuh, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baik, yang positif. Nah itu tidak mikir ke boyo eloro, tidak mikir ke kok watuk-watuk terus ya. Tetapi dengan cara hidup yang baik, menjaga kesehatan, gerak olahraga yang sederhana, yang ringan. Nah, ada satu romo sepuh yang mengesan untuk saya. Beliau dengan sadar itu
masuk ke rumah lansia dengan sadar, tidak terpaksa, siap memasuki usia lanjut, siap memasuki adi yuswa. Nah, memang opa oma, kakung uti belum terlambat untuk mempersiapkan masuk dengan gembira ke usia lanjut. Tadi saya sudah matur, berpasrah, bersyukur, berdoa, mengembangkan hobi-hobi yang sederhana, yang ringan, supaya hari-hari dipenuhi dengan kegembiraan. Nah, ini yang saya ajak untuk kita semua. Sebab dengan begitu opa dan oma tidak melewatkan kesempatan. Setiap waktu, setiap saat itu sesungguhnya saat rahmat. Tuhan selalu memperbarui rahmat-Nya, berkat-Nya setiap waktu. Maka hidup kita juga harus digunakan menjadi kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan dan sesama. Paling mudah untuk opa oma melayani Tuhan dan sesama adalah berdoa. Lu Romo kalau berdoa gimana toh? Yaitu tadi Romo, kalau saya berdoa itu baca atau rosario itu kadang-kadang terus lari pikiran saya ke cucu, ke ketel mau sing tak tinggal, nah ke kompor macam-macam. Nah pikirannya kemana-mana, ndak apa-apa. Kalau pas begitu opa dan oma, kakung dan uti, oh nggih Gusti, sekedap nggih, kula tak anu nika mateni kompor kula. Nah, kula tak niku wau kula anu menjemur pakaian ini gerimis sebentar ya. Jadikan bahan doa. Kalau kelingan cucunya, ya jadikan bahan doa. Tuhan, cucu saya di sana sedang belajar. Berkati cucu saya ya Tuhan, beri kesehatan, beri rasa tanggung jawab. Nah, kalau pikirannya lari kemana-mana, jadikan bahan doa untuk matur kepada Tuhan. Maka dengan demikian kakung dan uti, opa dan oma, hidup kakung uti, hidup opa oma yang adalah waktu-waktu itu berahmat, jadikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama, keluarga, supaya dengan demikian opa oma tidak meluncur dalam kesedihan, dalam ketakutan, tetapi bangkit, bahkan memuliakan Tuhan, mengasihi sesama. Hidup menjadi kesempatan. Nah, maka saya undang, ayo kita nyanyi hidup adalah kesempatan, ya. Ya, ayo siap kita nyanyi bareng-bareng bersama opa dan oma, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih para penyanyi cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini mesti jadi berkah. Hidup yang fana tadi, yang raganya rapuh, yang sudah dipenuhi dengan sakit penyakit hanya sementara. Tetapi rahmat Tuhan berlangsung terus, diperbaharui. Maka kita diajak bangkit bersama Kristus. Maka kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Opa dan Oma. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kakung dan Uti. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Selamat memuji Tuhan dengan melayani sesama, dengan berdoa, bersyukur, mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, yang sederhana, yang bisa Opa Oma lakukan. Nah, inilah maka Opa Oma menjadi berkah. Kalau anak cucu melihat Opa Oma gembira, semua gembira. Kalau anak cucu melihat Opa Oma sedih, tentu juga akan turut bersedih. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kita semua diajak untuk berpengharapan, gembira, dan menggunakan waktu menjadi berkah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo. Firman yang luar biasa hari ini. Ya, Pak Surya, ya Romo. Opa dan Oma, terima kasih. Mungkin ada yang mau nyanyi? Atau ada yang mau Ayo, siapa menyampaikan yang mau sesuatu, nyanyi? pesan untuk saya? Silakan. Yo, Oma Opa, siapa yang mau nyanyi? Kalau saya nggak bisa nyanyi, Romo. Sekali saya nyanyi, telinga pendengar rusak semua, sebentar, Romo. saya belum dengar suaranya Pak Surya. Nah, ya sudah dengar sekarang. Ya. Baik, terima kasih Romo firmannya. Ya. Satu hal yang saya tangkap Romo. Ya. Apa tadi? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita antara Betul. kita dan Yesus ya Romo ya. Iya, Kita sudah betul. menjadi satu. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke yang lainnya Romo, kita juga mau menyapa ada peserta, ada umat yang datang dari jauh nih Romo, dari dari Australia, mana? dari Brisbane, Australia Romo. Wow, luar biasa. Selamat datang. Ibu Lana dari Australia. Wah, Ibu luar biasa. Lana, ya. Ya. Di sana sudah sore nih Romo, karena selisih 4 jam kan ya. Oh ya, betul ya. Ya, berarti selamat sekitar sore jam 3. Ibu Lana. Ya, selamat sore Bu Lana. Ya. Romo, Ya. kalau Romo berkenan, mungkin barangkali ada Oma, Opa, atau ada suster yang mau bertanya. Kalau Romo nggak keberatan untuk menjawab, mungkin Romo kalau ada yang mau bertanya ya. Oh, tentu. Ya, boleh. Kalau Baik, bisa Om. loh ya. Ya. Kalau tidak bisa nanti saya tanyakan Pak Heru. Baik, Oma, Opa, Ya. barangkali ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan firman yang Romo sampaikan tadi. Ya. Silakan buka mic-nya, silakan bertanya kepada Romo. Mumpung Romonya masih di sini. Ya. Silakan Pak Oma. Silakan atau angkat tangan juga Silakan boleh. angkat tangan. Saya nggak melihat soalnya ya. Ya. Nanti ada tim yang melihat. Silakan Oma, Opa, ada yang mau bertanya nggak? Mana ini belum ada yang angkat tangan nih Romo. Kayaknya nggak bertanya kok Pak Surya. Kayaknya nggak bertanya. Kayaknya ya. mau nyanyi untuk kita kok. Kayaknya salah dengar Romo, disuruh angkat tangan malah angkat kaki Romo. Iya.
Baik, kayaknya nggak ada nih Romo. Nggak Kalau nggak ada, ada. Ya. kalau nggak ada kita lanjutkan aja ya Romo ya. Baik. Ya. Baik. Sekali lagi Romo, atas nama Oma Opa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, Ya. juga yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Romo. Baik, Pak Surya, saya juga senang. Selamat untuk Opa Oma, Kakung dan Uti. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik Oma Opa, sekarang kita kembalikan lagi waktu kepada tim pujian, kepada Ibu Inge. Silakan Ibu Inge, nanti habis ini kita mau bersama senam ya, kan kita sudah dengarkan firman Tuhan, sudah duduk, nanti setelah itu kita akan senam bersama. Silakan Ibu Inge. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama. Ya, Opa Oma, kita sudah mendengar renungan dari Romo yang cukup meyakinkan. Ayo Pak Robert, silakan. Oma Opa, gimana Oma Opa? Firman Romo luar biasa ya. Kita dikuatkan, kita diingatkan bahwa kita mengenal anak Allah. Siapa itu Oma Opa? Yesus namanya. Maka sekarang kita ingin melambungkan pujian kita serukan anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidupku jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya, terima kasih Bu Inge, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pujian ya sesudah kita mendengarkan firman Tuhan. Oma Opa, dari tadi dari jam 9:30 kita duduk terus sudah 1 jam setengah ya. Sekarang udah waktunya kita gerak-gerak sedikit supaya badan kita sehat, supaya badan kita lebih kuat lagi. Kita bisa bangkit lagi sekarang gitu ya. Yuk kita sama-sama senam dulu sekarang. Mari kita senam bersama. Selamat pagi, Oma Opa, Suster, Romo, Bruder, dan semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Oma Opa semuanya tahu kan, tanggal 21 yang lalu hari Kartini, makanya kita senam pakai kebaya. Oma Opa pakai kebaya, mari kita berdiri, kita senam, kita bergembira ria, kita sehatkan rohani, badan. Setelah kita mendengar renungan dari Romo, kita senam. Mari berdiri senam. Yo, tangannya digerak-gerakin, badan gerak-gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
juga pakai kebaya dan kita akan senam dengan lagu Hari Kartini. Iya, terima kasih. Hari ini kita udah senam. Oh, belum, masih ya? Silakan. Ke kanan kiri. Delapan. Tujuh, delapan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kakinya bentuk V, kita bentuk V ya. Kita bentuk V. Tuh. 2, 3, 4, pakai tangan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, Rapli Kinonto ada mix. 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang-buang tangannya. Kita berdiri tegak. Kita dorong tangan kiri, tangan kanan ya, oma opa, suster, bruder, omo. Mulai. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil jalan lagi. Tangan dikibas-kibas ya supaya sarafnya menjadi baik. Karena waktu saya hanya dikasih 10 menit dan tidak terasa waktunya sudah 10 menit. Maka oma opa setiap hari sampai nanti 2 minggu lagi kita ketemu, kita senam lagi. Lakukan tiap hari. Cuman sambil duduk kakinya jalan, tapi sambil duduk maksudnya sambil duduk kakinya bergoyang-goyang, tangannya juga seperti tadi. Ya oma opa, terima kasih oma opa, bruder suster Romo sudah mengikuti senam ini. Mari kita katakan selamat Hari Kartini. Ya, kita kasih tepuk tangan Oma Opa. Kita udah sehat ya sekarang ya, udah sehat, badan udah lemes, udah berkeringat semuanya ya. Terus sehat terus. Tadi ada pesan jangan lupa setel lagi filmnya, terus kita senam lagi setiap hari. Baik Oma Opa, setelah kita berolahraga tadi, bersama-sama olahraga, bersama-sama senam, sekarang yuk kita kembali lagi ke studio. Silakan tim di studio. Ya, terima kasih. Terima kasih. Opa Oma, tadi kita sudah lihat ya, kita gerak-gerak gitu. Ya. Bu Gyok sama Bu Di mana Wulan. tadi sih olahraganya? Di Merokoco. PRPP Oma Opa. Kapan-kapan ya kita ke sana ya. Ya, nah itu Merokoco. Oma Opa, kita pakai baju nasional ini karena kita tadi waktu awal kita kan nyanyi apa tadi Gyok? Ibu kita Kartini. Nah, saya mau tanya Ibu kita Kartini, siapa namanya? Ayo. Oh, Siapa namanya? Ya. Namanya Trunto.
Tom, truntum, Trunga truntum. Maksudnya ibunya kita Kartini. Ya, coba Oh. nyanyi. Ibu kita Kartini, Putri sejati. terus Putri Indonesia. Nah, namanya siapa? Namanya siapa? Harum namanya. Loh, kok Isa namanya Harum tuh piye tuh? Diganti toh. Harum itu kan Selain Kartini ya namanya Harum. Oh, ini memang. Rumahnya dulu waktu kecil dipanggil Harum. Betul ya, ingat ya. Betul ya. Ingat ya, ini Iya. hanya di PDC saja ya Oma Iya, ya. iya, jangan keluar ya. Rahasia, itu nama kecilnya Ibu Kartini. Nanti ditanyain ke itu cucunya ya Oma ya. Siapa? Cucu, ya tanyain. Nanti jawab aja. Oh, Harum namanya. Siap. Apalagi Bu? Itu Ibu kita Kartini itu ya kecil sudah dijadikan pahlawan. Ayo, biasa. padahal dia itu orang zaman dulu tuh tahun berapa itu anaknya bupati itu. Umur segitu tapi dia sudah pinter sekali karena dia itu orang tuanya itu pendidikannya mungkin lumayan karena kan Kartini, karena bupati. Terus dia punya saudara yang sekolah di Belanda. Sekolah di luar negeri, koresponden terus sama Kartini. Jadi yang namanya Kartono, saudaranya Kartini itu banyak sekali. Tapi yang Kartono itu yang pinter. Iya. Mana Kartononya? Kartononya. Nah, Kartono. ini Kartono. Kartono. Nah, bahkan jadi wartawan di luar negeri. Jadi sering ngirimi buku-buku kepada Kartini. Pak Kartono yang jadi ini. Romo. Nah, Kartono jadi Romo. Kartono zaman dulu itu sekarang reinkarnasi jadi Romo. Pertanyaannya apa, Bu? Itu Ibu Kartini itu asal dari mana? Ayo. Walah. Tahu Oma, siapa yang tahu? Ibu Kartini berasal dari titik. Angkat tangan. Ya. Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan dijawab. Oh, Ibu Lani Rahayu. Dari Jepara. Pintar. Kamu kan nggak tahu toh kalau Ibu Kartini itu dari Jepara. Saya pikir dari Surabaya. Oh iya, tonggoku. Bukannya dari Karangpanas. Tanggoy Romo. Surat menyuratnya itu isinya itu luar biasa. Sebagai bangsa Indonesia tahun saat itu aduh kolot banget tuh. Terinjak-injak loh wanita Indonesia itu Romo. Kasihan. Nah, terus akhirnya surat-suratnya itu dikumpulkan menjadi satu buku. Ayo bukunya namanya apa? Ayo dijawab. Kasih hadiah dari Tuhan Yesus. Ya. Martarina. Ditolong dah. Buka. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Betul, Ibu Martarina. Kamu kan enggak tahu toh, omanya pinter kalau lagunya. Kamu bilang habis hujan timbul pelangi, salah toh. Kelihatannya ada lagunya ya. Iya. Habis hujan. Habis hujan pelangi toh, Pak. Pelangi apa? Pelangi. Nyanyi ulang, pelangi. Jangan saya toh ya, Iya. Kartononya aja. Kalau nyanyi pelangi jangan pelangi. Yo, apa dilanjut apa lagi? Wah, Kartini pada waktu meninggalnya umur berapa? Ayo, angkat tangan. Ayo. Dia itu masih muda. Kartini meninggal. Umur berapa? Umur waktu berapa? ngelahirkan. Ada yang anak. tahu tidak? Oma, opa, Romo, bruder, suster, ini suster juga pinter kok. Ini sejarah loh, dulu pernah sekolah panda, ayo. Yang menyunyi ini dulu juga
pernah sekolah tapi lupa juga saya Sik. sampai Dulu waktu pelajaran itu saya tidur. Kamu ke Pantes. toilet toh pasti? Aku bolos. bolos. Kalau Terus Tante saya ulang dapat berapa? Ayo, 0. Enggak kayak oma-oma ya. Kartini itu meninggal umur 25, Oma. Masih muda ya. Iya. Dia itu menikah dengan siapa? Ayo. Menikah dengan siapa, Suster? Romo, Suster, Ini ada pasti jawab ya? waktu pelajaran sejarah turu. Tuh. Wes, ada yang jawab, Pi. Luar biasa. Oma Elizabeth, dibuka dulu. Itu speaker, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Itu mic-nya dibuka. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Pertanyaannya apa? Menikah dengan siapa? Oh, ya, Lydia betul. Adipati siapa? Adipati. Bukannya Hadipati. Dia jadi bupati di Jepara, jadi dia jadi istri bupati. Terus waktu melahirkan anaknya 3 hari meninggal. Wah, Kasihan, perjuangannya luar biasa. Tapi dia sempat mendirikan sekolahan loh untuk memperjuangkan martabat kaum wanita. Ya, luar biasa. Nah, itu enggak tahu bahasa Belanda Romo. Wes saya dulu enggak kok belajarnya enggak. Romo bisa bahasa Belanda, Romo? Bisa. Wis, luar biasa. Romo nyanyi satu lagu dong pakai bahasa Belanda untuk mau apa? Oh, aku hanya bisa satu kata. Oh, enggak masa. Oh, nyanyi kok satu kata atau titik itu. Bahasa Belanda hanya bisa satu kata. Apa? Retek kewek. Apa Romo? Sekali lagi Romo. Retek kewek. Romo itu lucu loh. Kita masa dijuluki penyunyu. Orang cantik-cantik kayak gini dijuluki penyunyu. Sudah oke. Nah, kalau Ibu kita Kartini itu dipilih Tuhan di Indonesia, orang pilihan Tuhan. Nah, tapi kalau umat yang dipilih Tuhan untuk seluruh dunia untuk melahirkan Yesus siapa namanya? Angkat tangan. Apa angkat tangan, Opa. Ayo, itu Oma itu pinter, siapa itu? Bu Nini. Ayo di unmute masih. Oh, Bunda Maria katanya. Dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Bunda Ya. Luar biasa. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nyanyi Ave Maria. Iya, dia dipilih Allah untuk melahirkan putranya yang kudus. Ya, itu dia. Bunda Maria. Wanita pilihan Tuhan. Betul Kamu enggak kayak Maria. Loh, saya juga dipilih Tuhan loh. Oh, dipilih Tuhan. Iya loh, kalau enggak ada Wulan ini loh, Bapak Oma. Supaya di tempat ini tuh kita semua dipilih Tuhan. Iya. Kamu pilihan Tuhan juga. Ya, mari kita katakan bersama-sama, Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda. Hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Abasi yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.
syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu, syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Oh, luar biasa. Ya. Baik, Opa-opa, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah menaikkan pujian. Gak lama lagi kita harus berpisah di dalam pertemuan ini ya. Namun sebelumnya saya mau kasih pengumuman dulu buat Oma-opa. Jangan lupa dicatat pertemuan kita yang berikutnya nanti tanggal 11 Mei. Ya, tanggal 11 Mei kita bertemu lagi dalam rangka ulang tahun PDC yang ke-6. Wah, baru 6 tahun nih, masih imut-imut. Ya, masih imut-imut. Nanti kalau udah umur ulang tahun yang ke-60, amit-amit. Sekarang masih imut-imut ya, ulang tahun yang ke-6, masih balita masukannya lah gitu ya. Jangan lupa Oma-opa dicatat tanggal 11 Mei kita ketemu lagi dalam rangka ulang tahun PDC yang ke-6. Ya, akan dirayakan secara misa syukur bersama Romo Benediktus Cahyo Kristianto SJ. Dicatat ya, Oma-opa ya. Baik, kiranya kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih Oma-opa, Suster, Bruder, Romo yang sudah bergabung, yang sudah bersama-sama dengan kita kurang lebih hampir 2 jam ini. Kita penuh sukacita, kita sudah memuji mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Oma-opa, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang tanggal 11 Mei nanti. Saya kembalikan kepada tim PDC sebagai penutup. Silakan. terima kasih Pak Surya. Oma-opa, Suster, Romo, tidak terasa kita akhirnya sudah mau mengakhiri acara ini. Rasanya kangen ya. Kita cepet ya. Cepet ya? Oh, kangen. Nanti kita akan ketemu lagi tanggal 11 Mei. Ya, kita sudah beracara dari pagi tadi, dari jam 10 kurang sampai saat ini Tuhan sudah luar biasa menyertai acara kita. Mari kita bersama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan bersama kita nyanyikan syukur bagimu Yesus. Puji namamu yang kudus. Kami ini anakmu, kamilah umatmu. Sebab Yesus itu baik. Sebab Yesus itu baik, dan kasih-Nya kemuliaannya juga kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Puji Dia, haleluya. Kita katakan sekali lagi, sebab Yesus itu baik. Sebab Yesus itu baik, Kasih-Nya juga kekal. kasih-Nya kekal untuk selamanya. Kemuliaannya kekal dan abadi. Puji Dia, haleluya. Puji Dia. Puji Dia, haleluya. Kita katakan puji Dia. Puji Dia, haleluya. Marilah berdoa.
Pujian dan kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk menjadi sama seperti kami, bahkan menjadi hamba. Ia rela menderita sengsara, wafat di kayu salib. Namun Engkau bangkitkan. Kebangkitan Kristus Putra-Mu menjadi kebangkitan kami pula. Sebab Engkau menghendaki kebahagiaan dan keselamatan kami. Oleh karena itu, ya Allah yang Maha Pengasih, dengan karunia Roh Kudus-Mu, bangkitkan kami semua untuk setia mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi hamba. Maka karuniakanlah kepada kami kesetiaan, kegembiraan, rasa syukur, agar hati kami sungguh-sungguh Kau bentuk menjadi hati sebagai hamba yang meneladan Bunda Maria dan berseru, terjadilah kehendak-Mu, terjadilah padaku seperti kehendak-Mu. Ya Allah, bagi Opa dan Oma, Kakung dan Uti yang bersama-sama dengan kami pada pagi hingga siang hari ini, juga para bruder dan para suster yang juga bergabung bersama dengan kami mohon berkat-Mu yang istimewa. Kuatkanlah, teguhkanlah, dan gembirakanlah dengan rahmat-Mu Opa dan Oma, Kakung dan Uti, bruder dan suster, dengan rahmat kesehatan, rahmat sukacita, rahmat penyerahan diri, dan juga hati yang bersyukur, supaya hidup Opa dan Oma, Kakung dan Uti, bruder dan suster, dalam usia yang sudah lanjut, tetap menjadi kesempatan yang indah untuk menjadi berkah bagi komunitas, bagi keluarga, bahkan juga bagi sesama. Dengan keteladanan hidup yang berserah kepada-Mu, selalu bersukacita, meskipun dalam keringkihan badan, dalam berbagai sakit penyakit. Namun para Opa, Oma, Kakung dan Uti, bruder dan suster yang sudah adi yuswa, menyerahkannya semuanya kepada-Mu, sebab kami yakin rahmat-Mu selalu Kau perbaharui setiap hari, setiap saat. Maka ya Bapa, dengan rendah hati kami semua, tim PDC, juga semua yang terlibat untuk pelayanan bagi kemuliaan-Mu dan bagi Opa Oma ini, menadahkan dan membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu yang melimpah. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Tim PDC dan semua saja yang membantu dan terlibat dalam pelayanan ini, juga bagi Opa dan Oma, bruder dan suster, keluarga yang kita cintai, anak cucu, dan juga kehidupan kita semuanya, senantiasa dilindungi, diberkati, dan dilimpahi oleh kasih rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih. Ayo Ulan, kita nyanyi Sukacita PDC. Oh Oma, mari kita menyanyikan bersama-sama ya Oma ya. Suster, Sukacita PDC online. Halo kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo lansia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia,
dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. PDC online tetap dinanti di depan layar, melepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Sayonara. Sayonara, sayonara. Sayonara Opa Oma. Kita ketemu lagi. Foto bersama ya. Itu backgroundnya pakai apa? Sayonara. Sayonara Oma Sister. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Gilang sifatu gilang. Gilang sifatu gilang. Tarara gilang tirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kapan-kapan? Kapan-kapan? Kita jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Kapan? Kapan-kapan? Kita bersama lagi. Mungkin lusa 11 Mei. Tinggal 11 Mei. Kapan-kapan? Kapan-kapan kita bertemu lagi? Kapan-kapan kita berjumpa lagi? Mungkin lusa atau tanggal 11 Mei. Bila kita pergi, bila kita tinggal di sini. Bila kita datang, harapan bukan impian. kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau tanggal 11 Mei. Mungkin lusa. Mungkin lusa atau tanggal 11 Mei. Selamat siang Oma-Oma semua. Tuhan memberkati. Sarangi Romo. Jumpa lagi tanggal 11 Mei. Mei. Silakan Pak Surya. Silakan Pak Surya. Iya, baik, terima kasih Oma Opa, Romo, Bruder semua. Sampai jumpa lagi nanti di tanggal 11 Mei. Sayonara. Ya, sudah selesai ya.
Ya, terima kasih Oma Opa. Boleh live dari Zoom. Wah, Oma Opanya masih banyak yang betah nih. Masih banyak yang betah di sini, belum mau keluar. Ya, terima kasih Oma. Sampai ketemu lagi nanti tanggal 11 Mei ya.